Halo apa kabar pemirsa, semoga tetap sehat dan juga semangat pastinya. Senang sekali di kesempatan kali ini kembali menjumpai Anda dalam acara Anjang Sana. Sebuah wadah untuk kita bisa ngobrol dan juga diskusi seputar pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini saya berada di Joglo Mandapa Boutique Hotel and Resto Yogyakarta, di mana nantinya kita akan berbincang bersama dengan para narasumber yang begitu luar biasa. Nah pemirsa semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa meskipun di tengah kondisi pandemi COVID-19 tidak membuat Yogyakarta berdiam diri saja. Tapi juga kita tahu dengan pariwisata dan juga potensi yang dimiliki, Yogyakarta terus melakukan berbagai inovasi untuk bisa kembali meningkatkan geliat dari pariwisata. Termasuk salah satu upaya terus dilakukan diantaranya dengan sebuah program yang disebut-sebut dengan Travel Corridor. Seperti apa itu? Kita nanti akan bincang bersama dengan narasumber kita kali ini karena saya tidak sendirian, tapi di sebelah saya sudah hadir beliau Bapak Bobi Ardianto Setio Aji, owner dari Joglo Mandapa Boutique Hotel and Resto Yogyakarta sekaligus ketua dari GPDIY. Pak Bobi, kabar sehat? Sehat selalu, pokoknya tetap semangat buat pariwisata Jogja. Tetap semangat buat pariwisata Yogyakarta ya Pak ya. Ya. Oke Pak Bobi, ini bagaimana Pak akhir-akhir ini sedang sibuk ngapain aja Pak Bobi? Ya, kita dengan teman-teman di Gabungan Industri Pariwisata Indonesia dan Dinas Pariwisata DIY sedang mempersiapkan travel corridor dan nantinya juga kita akan bikin Jogja Konsorsium. Oke, Travel Corridor dan Jogja Konsorsium. Tapi mungkin Pak sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi tentang Travel Corridor itu sendiri, ini kan Pak Bobi selain sebagai ketua GPDIY juga ternyata juga sekaligus menjadi pelaku dari pariwisata di Yogyakarta ya Pak ya, pengelola dari Joglo Mandapa ini. Bagaimana Pak kondisinya akhir-akhir ini? Mungkin kalau dibandingkan dengan setelah pandemi jelas berbeda ya Pak ya. Pasti. Tapi bagaimana Pak akhir-akhir ini mulai kembali menggeliatkah atau seperti apa? Ya, tentunya perjalanan panjang 1 tahun di masa pandemi ini terjadi satu hal yang dinamis gitu ya. Jadi yang di awal memang benar-benar kita drop sekali, kemudian di Juni, Juli sampai di awal Desember tahun lalu kita sudah mulai posisinya naik, ada pergerakan positif. Kemudian di pertengahan Desember dengan ada aturan baru antigen, kita mulai terkena dampaknya. Kemudian baru situasi beberapa hari dari itu ada satu kebijakan PTKM itu juga menjadi dampak yang cukup benar-benar memberikan satu hal yang negatif di pariwisata kita. Sehingga sampai terakhir kemarin di bulan yang lalu kondisinya memang drop benar dan itu masuk dalam satu emergensi. Tapi di akhir-akhir minggu ini sudah mulai ada sedikit pergerakan gitu ya, meskipun belum signifikan. Tapi sudah ada satu pergerakan positif di situ. Artinya mulai ada sedikit ini ya Pak ya, geliat yang dirasakan meskipun mungkin belum begitu signifikan, tapi sudah mulai berdatangan para wisatawan yang menginap di sini ya Pak ya. Kemudian Pak mungkin tadi juga sempat disampaikan bahwa adanya PTKM juga sedikit banyak bawa dampak luar biasa bagi usaha pariwisata. Bagaimana Pak dari Joglo Mandapa sendiri bisa tetap survive dengan adanya PTKM tersebut? Apakah ada suatu upaya baru yang juga digeliatkan Pak? Ya tentunya semuanya kembali ke bagaimana kita beradaptasi dengan situasi PTKM ini. Sehingga kita memberikan satu knowledge ke market bahwa dengan PTKM ini ada beberapa hal yang kita sesuaikan dan kita adaptasi. Tentunya memberikan satu kepercayaan kembali oleh wisatawan. Sehingga di akhir ini wisatawan sedikit sudah mulai mau bergerak dan mau datang ke Jogja. Ini jadi satu hal yang positif buat pariwisata kita. Artinya juga kepercayaan mulai tumbuh di antara wisatawan ya Pak ya. Pasti. Baik, luar biasa. Tapi juga tadi saya sempat jalan-jalan ke sana, juga ada kolam renang yang begitu sejuk ya Pak ya. Ini kemudian bagaimana Pak? Karena kondisinya pandemi, apakah juga pemanfaatan dari fasilitas yang ada di sini ini juga akhirnya ada penyesuaian tertentu Pak? Pasti, dari sisi kolam renang sendiri yang biasanya kita bisa gunakan secara bebas, sekarang kita berikan satu carrying capacity. Ya yang tadinya kita bisa 1 hari bisa orang bebas menggunakan, tapi sekarang kita batasi ada 10 reservasi yang bisa menggunakan itu. Kemudian yang kedua, tentunya treatment yang kita tambahkan. Artinya karena itu ada satu chemical yang memang buat treatment, kita tambahkan untuk bisa memberikan satu hal yang bersifat positif buat untuk pengelolaan itu. Baiklah, artinya juga penyesuaian adaptasi selalu ada ya Pak ya? Pasti. Kemudian Pak tadi dengan jujur, Arin baru pertama kali mendengarkan istilah ada travel corridor tadi ya Pak ya? Kalau kita melihat namanya travel perjalanan itu kan tidak hanya dari
Yogyakarta saja, termasuk mungkin yang nginep di sini, para wisatawan itu kan nggak cuma dari Jogja aja ya Pak ya, tapi dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia maupun mungkin dari luar mungkin bisa menjadi salah satu target dari wisatawan Pak. Betul. Nah, apakah travel corridor itu sebenarnya apa sih Pak Bobi? Karena ini mungkin cukup baru istilah di kawasan di pariwisata. Ya, sebenarnya travel corridor ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Jadi Indonesia membuat travel corridor dengan ada Uni Emirat Arab, ada dengan RRT, ada dengan Korea dan dengan Singapura. Tapi pemerintah kita baru sebatas itu perjalanan dinas, kemudian perjalanan bisnis dan sifatnya corporate. Belum menyentuh sampai di pariwisata. Dari sisi itulah yang kita coba adopt untuk di sisi regional di dalam Indonesia sendiri, termasuk kita terapkan di Jogja. Kemarin menjadi usulan kami ke Pak Gubernur untuk membuat Jogja Travel Corridor. Artinya Jogja bagaimana akan membuat satu MOU yang nantinya akan diimplementasikan dengan PKS dengan pemerintah daerah di Jawa Bali dan pemerintah daerah di luar Jawa yang memiliki direct flight ke Jogja. Harapannya dengan Travel Corridor ini kita akan memastikan wisatawan dari daerah asalnya sudah terbentuk dengan baik sesuai dengan standarnya, terjamin, terevaluasi dan termonitoring dengan baik. Sehingga nanti begitu masuk di Jogja juga akan kita berlakukan hal yang sama. Tentunya ada satu konsep yang benar-benar kita menjadi satu standar bahwa semua vendor yang digunakan buat travel corridor tentunya harus tersertifikasi. Yang kedua, daerah yang digunakan adalah daerah green zone. Kita nggak bisa, ya pasti kita nggak bisa menggunakan daerah yang red zone karena itu menjadi bentuk garansi bagaimana berwisata di Jogja itu aman, sehat, termonitoring dan tergaranti keselamatan kesehatannya dengan baik. Pak, tapi saya juga penasaran ya Pak ya. Artinya kan kalau ini berdasarkan zona hijau ke zona hijau gitu ya Pak ya, untuk setidaknya menjamin keamanan terlebih dahulu dari asal para wisatawan ini berada. Nah ini Pak, kalau zona itu kan artinya bisa sewaktu-waktu bisa berubah ya Pak. Itu bagaimana Pak Bobi? Nah itulah pentingnya bahwa travel corridor ini yang nantinya juga implementasinya ke Jogja Konsorsium. Nantinya pasti akan buka tutup tergantung dengan kondisi daerah yang ada. Sehingga sekaligus ini menjadi trigger sebenarnya dari pemerintah daerah untuk pemerintah kabupaten kota. Bagaimana menjaga daerahnya tetap dalam situasi green zone. Karena pada saat mereka masuk dalam kategori red zone, mereka nggak bisa dipakai destinasinya. Ini yang menjadi satu trigger untuk bagaimana semangat dari kabupaten kota untuk bisa mempertahankan itu. Karena green zone menjadi satu syarat utama dari travel corridor. Artinya juga mungkin yang masih zonanya itu belum hijau, ini bisa menjadi pendorong juga ya Pak ya, untuk bersaing. Wah, aku juga pengen nih wisatawan datang ke sini, aku harus zona hijau dulu seperti itu ya Pak ya. Karena dengan sisi itu ekonomi masing-masing kabupaten kota bisa tergerak. Sehingga untuk menggerakkan ekonominya syaratnya satu green zone. Syaratnya harus green zone dan juga tentunya ini menjadi jaminan untuk setidaknya kita tahu wisatawannya datang dari daerah yang aman ya Pak. Dan sekaligus kita juga Dinas Pariwisata Provinsi juga menggandeng Dinas Kesehatan untuk memberikan jaminan. In case kita tidak tahu, in case terjadi pada saat mereka berwisata ke Jogja dan sampai terkena dampak sesuatu misalnya, itu sudah sampai kita berikan satu fasilitas bagaimana mereka juga tercover untuk sisi itu. Nah ini yang menjadi pembicaraan kita dan kemarin Dinas Kesehatan DIY juga mensupport menjadi bagian dari travel corridor itu. Kemudian Pak, kalau kita berbicara soal asal wisatawan ya Pak ya, ini kan terkadang mungkin KTP dengan domisili itu kan berbeda ya Pak ya. Apakah ada sudah mungkin upaya untuk mengantisipasi hal tersebut Pak Bobi? Tentunya begini, ini juga keterlibatan dari pemerintah daerah yang nantinya juga akan mensupport dari sisi Jinos. Artinya bagaimana wisatawan datang juga teridentifikasi di awal dengan Jinos dan pada saat mereka juga akan kembali dengan Jinos kembali. Ini menjadi salah satu poin di mana kita bisa mensupport dari sisi wisatawan. Karena kadang-kadang susah pada saat kita berdasar dengan KTP, kadang-kadang antara domisili dengan real mereka tinggal di mana agak berbeda ya Pak. Itu langkah antisipasinya dari sisi itu. Artinya juga meskipun sudah dijamin dengan zona hijau tadi, tapi juga protokol dan juga antisipasi lainnya tetap dilakukan termasuk itu hal yang wajib. Tes dinas tadi ya Pak ya. Baiklah, luar biasa sekali karena kalau kita berbicara juga kan Yogyakarta memang bertumbuh pada pariwisata ya Pak ya. Dengan kehilangan wisatawan yang datang dari luar kota maupun luar negeri itu kan menjadi suatu keprihatinan luar biasa. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara wisatawan lokal itu kan tidak
jumlahnya tidak seberapa dibandingkan mungkin dengan wisatawan yang datang dari luar kota ya Pak. Ya meskipun juga banyak jumlahnya. Mungkin ini juga menjadi PR tersendiri bagi kita untuk nantinya bisa terus meningkatkan geliat wisata di Yogyakarta. Tapi nanti Pak Bobi kita akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan narasumber kita yang lainnya karena nanti kita akan lebih jelas lagi melihat bagaimana Yogyakarta bisa terus survive dan juga bangkit di tengah kondisi pandemi COVID-19. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.